Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya untuk murid-murid semua sudah hadir di pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Mungkin dari saudari Niluh Wayan Krisnayanti bisa sebentar. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih lo ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membacakan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai gambaran nasionalis kita. Pak akan putarkan lagu Indonesia Raya ya. Bisa kedengaran ya? Belum, Bapak. Oh nggih. Tunggu sebentar. Indonesia tanah air, tanah tumpah di sanalah aku berdiri. Jadi batu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai. Terima kasih untuk semuanya. Baik, sekarang Bapak akan absen saja ya untuk kehadiran dari masing-masing siswa. Yang pertama Adi Dharma Putra. Hadir, Pak. Oke. Cinta Swastini. Hadir, Pak. Niluh Wayan Krisnayanti. Hadir, Bapak. Nyanyi Kadek Putriani. Hadir, Bapak. Satu Putra Wirawan. Ya, mungkin. Hadir, Pak. Baik, berarti hadir semua ya. Baik, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya dari tema 5, yaitu pahlawanku. Oh ya. Tema 5 dari pahlawanku. Sebentar ya. Tidak kelihatan untuk ininya. Tunggu sebentar. Oke.
Udah. Baik, untuk yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang Pattimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Selanjutnya, yaitu setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan mendengar. Setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Baik, kita awali dengan sikap kepahlawanan terlebih dahulu ya. Nah, pahlawan itu ya seperti kalian tahu, mungkin pernah dengar pahlawan. Pahlawan adalah yang menciptakan kemerdekaan untuk kita sekarang, yang kita rasakan sampai sekarang di Indonesia setelah sebelumnya kita dijajah oleh para penjajah. Jadi kasih pahlawan itu sangat besar yang dirasakan di Indonesia sendiri, karena pahlawanlah yang menciptakan kemerdekaan untuk kita semua. Nah, bagaimana sih sikap kepahlawanan? Nah, sikap kepahlawanan itu ada berbagai macam ya. Ini ada beberapa pahlawan di beberapa daerah di Indonesia ya, yang dulu membantu kemerdekaan Indonesia. Mungkin beberapa di sini sudah ada terlihat di mata uang ya. Mata uang itu berisi tentang pahlawan-pahlawan. Nah, beberapa seperti Sutnyadin dari Aceh, lalu Pangeran Antarsari dari Banjarmasin, Pattimura dari Maluku, Sisingamaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Nah, mungkin dari lengkapnya bisa kalian lihat di buku kalian ya, karena sudah ada di buku kalian. Untuk masing-masing pahlawan ini memiliki cerita atau historis yang berbeda-beda ya, karena beda-beda penjajahan yang terjadi di sana. Tapi mereka memiliki sikap kepahlawanan yang sama. Nah, bagaimana kita mengetahui sikap-sikap kepahlawanannya? Tentu banyak sikap kepahlawanannya, seperti contoh halnya bertanggung jawab, berani, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak memberikan pertanyaan untuk siswa. Yang pertama ada, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Baik, untuk sekarang adik-adik semua silakan jawab pertanyaan itu, tulis di buku. Lalu nanti kita bacakan. Bapak beri waktu 10 menit saja ya untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan ya. Baik, waktu sudah habis. Bagaimana, apakah untuk adik-adik sudah selesai mengerjakannya? Tugas yang pertama. Ya, Pak. Baik, yang jawab ya, untuk yang Sudah, tadi Pak. jawab, yang menjawab Niluh Wayan Krisnayanti. Silakan coba bacakan hasil yang kamu buat. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Yaitu sikap keberanian dan pantang menyerah. Yang saya ketahui tentang sikap kepahlawanan nasional adalah bagaimana para pahlawan memiliki keberanian yang besar untuk melawan penjajah dan pantang menyerah menghadapi penjajah. Dah, Pak. Oh, bagus sekali ya, itu tepat sekali. Mungkin ada yang memiliki jawaban berbeda? Saya, Pak. Cinta Swasini. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional? Contohnya itu ada Pattimura, sikap kepahlawanan, pemberani, dan tidak takut melawan penjajah, sampai akhirnya ia dikenakan hukuman gantung. Banyak sikap kepahlawanan yang ada pada masyarakat seperti menolong tanpa pamrih dan rela berkorban, Pak. Baik, bagus sekali. Bagus sekali ya.
Tunggu sebentar, Mister. Bapak ada lagi masalah. Bentar. Baik, benar sekali ya, banyak sekali tadi jawabannya bervariatif. Jadi sikap kepahlawanan dari raja-raja atau pahlawan-pahlawan sebelumnya sangat banyak karena mereka sangat berjuang untuk kemerdekaan atau kebebasan dari masyarakatnya sendiri. Jadi mereka melakukan sikap keberanian, berani melawan, lalu tanggung jawab dan lain-lain untuk demi kemerdekaan wilayahnya itu sendiri. Baik, itu cukup. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke. Nah, ini ada sikap kepahlawanan. Ini ada cerita tentang Kapiten Pattimura. Mungkin ada yang tahu Kapiten Pattimura? Tahu Bapak. Di mana Yang ada Pak. Buan. Ya, Seribuan. Ada uang seribuan sekarang ya. Ada, benar yang ada di balik uang seribuan. Itu adalah Kapiten Pattimura. Sekarang saya minta bantuan untuk Nilo Wayan Krisnayanti untuk bacakan coba sedikit beritanya yang ada di sana. Baik Bapak. Kapiten Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, pahlawan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Durston di Singapura. Di Sapagua. Pahlawan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan Jakarta Keadaan menjadi membalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantung. Sudah, Pak? Ya, itu bisa kalian lihat ya, bisa kalian dengarkan tadi, itu ya cerita tentang Pattimura. Dia memiliki tekad yang sangat kuat sampai demi untuk menyelamatkan masyarakat yang ditindas oleh para Belanda. Dia rela untuk melawan Belanda sampai pasukan Belanda yang lain datang dan akhirnya Maluku kalah untuk melawan Belanda dan tetap saja api perjuangannya tetap berkobar sampai titik darah penghabisan sampai Pattimura meninggal ya. Baik, itu tadi sedikit cerita tentang Pattimura. Baik, untuk sekarang ada sedikit pertanyaan yang bakal kita diskusikan, yaitu tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Tuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, Bapak akan memberikan waktu 10 menit, silakan kerjakan di buku tulis. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan dan nanti kita bakal diskusikan bersama. Baik, untuk waktu dipersilakan ya.
Baik, waktu sudah habis. Apakah dari adik-adik semua sudah selesai untuk mengerjakannya? Sudah, Bapak. Baik, Sudah, kalau Pak. sudah, silakan Bapak pilih aja. Silakan Sinta Swasini untuk bacakan hasil pekerjaannya ya. Baik, Pak. Yang pertama, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Pattimura memiliki sikap kepahlawanan pemberani dan tidak takut melawan penjajah, sampai akhirnya ia dikenakan hukuman gantung. Yang kedua, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Banyak sikap kepahlawanan yang ada pada masyarakat seperti menolong tanpa pamrih dan rela berkorban. Terima kasih. Oh, benar sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Karena jawabannya sangat tepat sekali. Sudah menggambarkan apa yang tadi dilakukan oleh pahlawan Pattimura. Dan itu beberapa tadi ya sikap-sikap kepahlawanan yang ada di masyarakat sekitar ya. Yang pertama itu yang pasti tolong menolong tanpa pamrih ya. Kita juga harus tetap tolong menolong sesama manusia dan tidak meminta imbalan sedikit pun. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mungkin kalian sudah lihat tadi ada cerita tentang Bung Tomo di buku tentang mobil Bung Tomo. Nah, di sana ada yang unik yaitu spion kaca dari Bung Tomo yang bisa memantulkan cahaya dengan reflektor tertentu. Nah, itu adalah sesuatu dari sifat cahaya. Nah, ada pertanyaan, apa itu cahaya? Mungkin ada yang tahu apa itu cahaya? Sinar, Pak. Ya, sinar. Ya, itu kamu ada sinar sana. Ya, salah satunya sinar. Oke, kita buka saja. Mungkin gak kelihatan ya. Coba Bapak akan atur sedikit. Oke, bentar. Cahaya merupakan suatu pancaran elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata manusia, atau juga definisi cahaya yang lainnya ialah merupakan suatu radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata ataupun yang tidak. Jadi suatu pancaran sinar elektromagnetik atau yang bisa menyinari suatu benda. Mungkin ada yang tahu sumber cahaya itu apa saja? Matahari, Bapak. Ya, paling Sama lampu ya senter. Ya, paling kuat itu adalah yang pertama pasti matahari, yang selanjutnya pasti ada yang sering mendengar kalian di kamar, di dimanapun, yaitu lampu ya. Kalau senter itu bentuk kecilnya, tapi tetap itu ada salah satu bentuk sumber cahaya yang bisa menghasilkan cahaya. Sesuatu yang bisa memancarkan cahaya atau bisa menghasilkan suatu cahaya disebut dengan sumber cahaya. Nah, cahaya sendiri memiliki sifat-sifat cahaya, yaitu yang pertama cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya terdiri dari berbagai warna. Baik, kita sekarang membahas tentang salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ada yang tahu cahaya itu dapat dipantulkan menggunakan apa? Suatu benda apa? Cermin, Bapak. Ya, semua benar. Menggunakan cermin. Cermin dapat memantulkan cahaya. Apa contohnya bisa ditimbulkan dari cermin? Yaitu refleks bayangan kita ya. Itu adalah bentuk pantulan cahaya. Nah, sebelum kita ke contoh cahaya, Bapak akan bisa share video di mana videonya itu berisikan tentang, tunggu sebentar. Pak akan men-share suatu video tentang tidak ada ya, tunggu sebentar.
Silakan untuk adik-adik memperhatikan video berikut ya. Hai sobat, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku, Rina Raisaura. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis cermin dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan pantulan yang ada di spion ini. Gambar ini menunjukkan sebuah truk yang ukuran aslinya sangat besar, namun dapat terlihat kecil. Kok bisa ya? Ya, itu karena kaca spion menggunakan cermin cembung. Jadi, pantulan yang dihasilkan lebih kecil dari benda yang sebenarnya. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Cermin datar merupakan cermin yang sudah umum ada di rumah. Sifat bayangannya adalah tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil atau senter. Kalau di rumah, kita dapat menemukan cermin cekung pada sendok stainless steel. Bayangan yang ada pada cermin cekung terbentuk karena letak benda pada cermin. Jika benda dekat dengan cermin, maka bayangannya akan bersifat tegak, diperkecil, dan maya. Dan jika benda jauh, maka bayangannya akan bersifat nyata dan terbalik. Dan yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Seperti yang telah disebutkan di awal, kita dapat menemukan cermin cembung pada kaca spion. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, diperkecil. Sebagai praktik, kalian dapat melakukan percobaan tentang cermin. Yang perlu kalian siapkan adalah cermin datar, cermin cekung, atau dapat menggunakan sendok stainless steel bagian cekungan, dan cermin cembung yang juga dapat menggunakan sendok bagian cembungan atau kaca spion. Lakukan percobaan seperti gambar ya. Kemudian, tuliskan bayangan yang dihasilkan dari setiap cermin. Dengan begitu, kalian dapat memahami dan menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan hubungannya di kehidupan sehari-hari. Itulah pembelajaran kita tentang jenis-jenis cermin. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, itu tadi beberapa isi dari cermin ya. Di sana juga sudah diberikan beberapa contoh juga alat-alat yang digunakan untuk cermin. Nah, di sini Bapak memberikan tugas pada kalian. Silakan cari, melakukan percobaan, gunakanlah sendok stainless untuk melakukan percobaan mencari sifat bayangan dari cermin cembung dan cermin cekung. Cermin cembung menggunakan bagian belakang dari sendok, sedangkan cermin cekung menggunakan bagian dalam dari sendok stainless. Dan untuk cermin datarnya silakan gunakan cermin rias atau cermin apapun boleh yang datar ya, boleh digunakan, banyak contohnya. Nah, mungkin nanti itu tugasnya silakan kumpulkan ini mungkin bisa screenshot, nanti diskusi atau Bapak akan share lagi. Silakan nanti kerjakan dan kumpulkan besok ya. Kumpulkan besok dan kita bakal diskusikan juga untuk besok. Baik, untuk semuanya apakah ada pertanyaan? Tidak, Bapak.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, baik, Bapak akan akhiri pembelajaran hari ini. Simpulan yang bisa Bapak berikan adalah sikap kepahlawanan yang yang dimiliki oleh pahlawan diturunkan langsung oleh masyarakat juga. Dan semua sikap kepahlawanan itu kita harus bisa amalkan bersama. Dan saya juga dapat dipantulkan menggunakan cermin, dan ada beberapa 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Oke, ada pertanyaan atau ada penambahan lagi? Tidak, Bapak. Ya, jika tidak ada, baik, Bapak akan akhiri. Tapi sebelum Bapak akhiri, kita doa dulu. Silakan untuk Adi Dharma, mungkin bisa memimpin doa penutup. Baik, Pak. Baik, Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adi, terima kasih sekali untuk semuanya juga yang sudah bisa hadir untuk hari ini mengikuti pembelajaran. Silakan belajar lagi dan selalu jaga kesehatan ya. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.